warahmatullahi Teman-teman semua, setan ya, setan lagi. Malam-malam ngomongin setan ya. Iblis itu waktu dia disuruh keluar dari surga, terus dia bilang begini sama Allah. Ini direkam di surat di beberapa surat ada ya. Tapi saya coba kutip dari surat Al-A'raf nih. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini surat Al-A'raf ayat 16. Surat 7 ayat 16. Itu anaknya belum tidur, Guru. Iya nih, luar biasa. Pinjam bentar ya ayahnya, Neng. Bentar ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ini sumpahnya iblis nih, akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Masya Allah. Pintunya apa? Pintunya bikin kita bikin terhalang dari jalan yang lurus apa? Ayat 17-nya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Atas bawah nggak ada ya, Guru? Iya, atas bawah. Nggak pakai atas bawah ini, kiri kanan depan belakang. Jadi 4 sisi kan. Gitu. Jadi kita ini akan dikepung sama setan, sama iblis, yang tujuannya adalah bikin kita tidak bersyukur. Itu pintu pertama. Makanya betul-betul jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati. Jangan sampai tersirat kata-kata tidak bersyukur. Nah, kata-kata tidak bersyukur itu mulainya dari mana coba? Mulainya dari surat 4 ayat 119-120. An-Nisa. An-Nisa ayat 120 dulu deh. 119-120. Ya, bentar lagi. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, itu dia Mas, nomor 1 itu. Dibangkitkan angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu awal mula kita dibikin nggak bersyukur. Angan-angan itu kan seandainya itu kan nggak bersyukur Mas. Seandainya Rocky mulainya jam 10, saya udah tidur nih jam segini. Itu menghayal sudah Mas, nggak bersyukur. Jam segini kita baca Al-Muluk aja masih harus disyukuri, masih alhamdulillah masih bisa baca Al-Muluk, ya kan? Ada orang lain jam segini udah meninggal nih Mas, ya kan? Ada orang lain mending kalau meninggal, ada orang lain hari malah nggak bisa bangun dalam posisi napas susah, sakit dan lain-lain. Jadi pintu pertama menuju ketidakbersyukuran adalah angan-angan kosong, menghayal. Ya, teman-teman semua kalau menghayal ya hati-hatilah gitu. Ya, lanjutin Mas. Angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Nah, ini sampai sini dulu. Binatang ternak itu ada yang dipotong telinganya dulu, dikasih tanda. Kalau zaman sekarang saya lihatnya di mana? Lihatnya di kucing. Kucing kalau habis di steril, itu kupingnya dipotong Mas, tanda kucing ini sudah di steril. Nah itu saya nggak setuju, makanya saya punya kucing nggak mau saya steril. Kenapa? Karena bukan kucing itu hamil atau tidak hamil bukan urusan saya, urusan Allah. Mau dikawinin kayak berapa ya kalau Allah bilang nggak hamil kan nggak hamil Mas, ya kan? Gitu. Jadi sekarang bukan cuma binatang ternak, dulu binatang ternak itu dijadiin apa ya? Besok lah saya bahas soal kaum Quraisy yang membuat unta-unta mereka tuh jadi apa ya? Jadi bahiroh, jadi saibah, jadi ham, jadi wasilah, jadi ham. Besok insya Allah saya bahas surat Al-Maidah itu nanti. Jadi pintu tidak bersyukur pertama adalah angan-angan, pintu tidak bersyukur kedua adalah binatang ternak dijadiin satu tanda gitu. Kalau kupingnya dipotong begini berarti dia bagaimana gitu. Ya silakan baca sirahnya lah kalau bagian itu. Lanjutin Mas. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Nah ini dia. Ini sering nih sampai sekarang mengubah ciptaan Allah.
alis yang sudah bagus begitu dicukur, dibikin baru, disulam lah, diapain. Hidung yang udah bagus begitu dirubah, dioperasi, dimancungin. Nggak ada orang yang operasi hidung dipesekin, nggak ada ya, ada dimancungin. Ini udah ganteng-ganteng Mas Rocky mau tambah apa itu, lesung pipit, dioperasi segala macam. Kan banyak itu. Ya. Dagu dimajuin, bibir dibikin apa. Ini kan mengubah ciptaan Allah. Tanda tidak bersyukur tuh di situ. Wala amurannahum fala yubattikuna fala yughayyirunna khalqahum. Mengubah ciptaan Allah. Jadi teman-teman semua hati-hati yang hari ini terbersit pengen operasi. Saya operasi nih, hidung mau dipanjangin. Aduh, itu tanda-tanda tidak bersyukur. Tanda-tanda tidak. Lanjutin Mas 120-nya. 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Dijanjiin bohong aja, dijanji aja. Wah, kalau dioperasi ente kelihatan lebih ganteng gitu kan. Kalau dioperasi kelihatan lebih cantik. Padahal kan itu janji bohong aja, Mas. Astagfirullah. Ya, hati-hati lah. Jadi pintu setan nomor 1 adalah bikin kita menghayal, berangan-angan aja. Makanya saya pribadi ya, nggak harus sama dengan saya. Bahasa kata-kata seandainya itu udah jarang dipakai sama saya, Mas. Jarang pakai tuh seandainya saya, udah jarang pakai, udah nggak pernah. Kalau seandainya yang lain ya, seandainya mobil itu lewat sana, juga udah jarang, saya jarang sekali pakai kata-kata seandainya. Seandainya jarang. Kenapa? Larinya takut jadi nggak bersyukur. Hati-hati. Karena setan ini pinter sekali, pinter banget. Dulu ada orang alim yang sakaratul maut. Orang alim ini saking solehnya nggak bisa digoda setan. Nggak bisa digoda iblis. Tapi di sakaratul mautnya, iblis itu datang. Si orang alim yang lagi sakaratul maut itu teriak, usir dia. Ya. Si iblisnya bilang, loh kenapa? Saya datang sini bukan mau mengganggu kok. Saya datang sini cuma mau menyampaikan rasa hormat. Karena Tuhan adalah orang alim yang nggak bisa diganggu oleh saya. Ya kan? Si orang alimnya bilang, usir. Sampai yang jaga di samping-sampingnya itu bingung, loh kenapa harus diusir, orang dia nggak mau ganggu kok. Usir, akhirnya pergi tuh iblis, diusir. Orang-orang yang nunggu di sebelahnya nanya sama orang alim tersebut kan, kenapa Ustadz, kenapa Kiai? Gitu. Dia kan datang ke sini bukan mau mengganggu, dia kan datang ke sini mau menyampaikan rasa hormat. Ternyata si guru bilang, loh rasa hormat itu dia sampaikan menjelang saya sakaratul maut. Kalau saya jadi sombong karena merasa dihormati iblis, kan jadi kafir Mas. Ya kan? Nah itulah hebatnya iblis. Dia nggak mau ganggu. Enggak. Saya mau menyampaikan rasa hormat. Nah rasa hormat itu adalah janji-janji bohong Mas. Di ayat 120 tadi. Enggak kok saya nggak mau ganggu. Saya cuma mau menyampaikan rasa hormat. Bohong seperti itu. Hati-hati teman-teman semua. Setan tuh, iblis tuh pinter banget. Dan iblis kalau nggak berhasil sendirian, dia akan ngajak temennya. Percaya nggak? Ada dalilnya soalnya. Ya, ada dalilnya soalnya. Wa innas sayatina la yuhuna auliyaihim liyujadilukum. Surat 6 121. Al-An'am 121. 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak sebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Tuh, ngajak temennya. Ya, bisik-bisikin sama teman-temannya supaya membantah kita, supaya ngeganggu kita. Kita nih dikeroyok teman-teman. Makanya jangan apa ya, makanya Allah bilang tuh huzu hizrakum fangfiru subatin awing firu jami'ah. Maju bareng-bareng, bersama-sama terus. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Pegang teguh tali agama Allah jami'ah, rame-rame. Kalau sendiri-sendiri mah ya Allah, saya sendiri-sendiri juga digoda setan dulu Mas. Beneran lah. Makanya kalau udah lagi futur, lagi apa segala macam, udah cari teman-teman soleh lah.
gitu. Karena soleh rame-rame lebih mudah daripada soleh sendiri-sendiri. Kecuali soleh tukang sate, dia sendirian. Kalau rame-rame repot dia. Allah alam bisawab. Kalau dia mau nanya boleh 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Guru atas pesan pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang tidak mudah untuk diganggu setan karena kita sudah mulai mengetahui celah-celah dari mana saja setan bisa mengganggu kita agar kita tidak menjadi pribadi yang tidak bersyukur. Pribadi yang tidak bersyukur, benar ya? Baik teman-teman sekalian, monggo ada kesempatan langsung bagi yang ingin bertanya kepada guru kita Ustadz Indra. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda Siti Waalaikumsalam Aisyah. warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Ya, enggak nih mau sedikit pengen diberi ilmu aja. Katanya kan banyak tuh yang ngomong gitu ya, bahwa kita itu bisa belajar dari setan katanya gitu, yaitu tidak putus asa gitu ya. Itu gimana tuh Ustadz dengan pernyataan seperti itu? Iya. Jadi gini Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya Bu bahasa enaknya ya? Ini ilustrasi dulu, ilustrasi. Surat Al-Baqarah ayat 219. Allah itu Al-Baqarah 219 Mas. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Maaf Guru, lagi gangguan sedikit. Ya nggak apa-apa. Emang udah mau habis selalu gitu kan. Jadi ini ilustrasi ya, saya cara jawab dengan Homer. Allah itu menjelaskan Homer itu pakai logika bahwa di dalam Homer itu ada manfaat, ada keburukan. Manafi'ul linnas, tapi kata Allah wa naf'ihima wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Tapi mudorotnya lebih banyak daripada keburukannya. Gitu. Ini penjelasan Allah tentang Homer. Nah sekarang juga sama. Iblis itu, ya betul, kalau dibilang nggak mudah putus asa, betul. Tapi kita nyontohnya jangan mudah putus asanya iblis. Kan malaikat juga nggak pernah putus asa. Iya kan? Iblis itu gigih, banyak cara dan lain-lain. Iya, memang betul. Itu sifat-sifat terbaiknya. Kan dia ciptaan Allah juga. Iblis ciptaan Allah, malaikat ciptaan Allah. Yang baiknya boleh dicontoh, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi masalahnya kita nyontohnya sama yang buruk. Gitu. Nyontohlah yang bagus. Nabi Muhammad nggak ada putus asanya. Dan beberapa waktu yang lalu kan kita bahas juga kan, nggak mungkin orang beriman itu putus asa, nggak mungkin. Orang yang putus asa itu, nah ini silakan dicatat nih, surat 1556, surat 1287. Mas buka deh Mas. Orang yang putus asa. 1556 dulu. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, silakan putus asa, dihukumi sesat. 1287 Mas. Yusuf 87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, jadi putus asa itu dihukumi sesat dan kafir. Allah. Dari Al-Quran saja kita sudah dapat kalau putus asa itu begitu mengerikannya gitu hukumannya. Lalu ngapain kita nyontohnya dari setan? Saya sih nggak bantah bahwa setan itu tidak putus asa, betul. Gitu. Tapi setan itu kan tidak putus asanya karena dendam. Ya kan karena dia dendam. Fabima agwaitani tadi ayat pertama yang saya sebutkan di surat 7 ayat 16. Karena engkau sudah menyesatkan aku, atau kata-kata si setan kan.
la'aqudannahum la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Pasti akan aku jauhkan mereka dari jalan yang lurus. Jadi tidak putus asanya itu karena pelampiasan dendam. Jadi kita nyontoh yang baik dari orang yang buruk jadi sesuatu yang salah, Bu. Sesuatu yang salah. Gitu. Bukan berarti ya karena Allah juga sudah bikin contoh yang lain yang baik gitu loh. Siapa Nabi Muhammad tuh nggak pernah ada putus asanya, ditimpukin di Taif dakwah terus gitu loh, ya kan sampai giginya patah dan lain-lain. Dan lebih hebat lagi, begitu malaikat Jibril turun dan dia ngomong begini, jika engkau minta sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah menghukum orang-orang Taif, pasti dikabulkan dengan cara aku angkat nih bukit Taif dan timpakan ke mereka. Coba, ini jauh lebih baik. Nabi Muhammad jawab apa? Jangan. Mereka nggak tahu. Coba. Kalau iblis kan begitu disuruh begitu, gua sesatin nih orang. Ya, itu artinya putus asanya karena dendam. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah putus asa dan tidak putus asanya itu karena kasih sayang, bukan karena sayang. Bayangin. Jadi ya betul saya nggak menampik ada yang bagusnya dari iblis, tapi sebaiknya jangan nyontoh dari mereka. Karena kita punya surat Al-Ahzab ayat berapa tuh Mas? Yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu surat Al-Ahzab awal-awal. Ya. Jadi sudah ada kok uswatun hasanah, contoh yang baik tuh, suri teladan yang baik di siapa? Rasulullah. Jadi ngapain? Tidak putus asanya iblis ada di Rasulullah. Gigihnya iblis ada di Rasulullah. Pinternya iblis ada di Rasulullah. Ya kan? Cerdiknya iblis ada di Rasulullah. Nah, lalu ngapain kita nengok yang sono? Gitu. Nah, sekarang yang terakhir, kalau iblis muncul, apa mau lihat? Saya sih enggak lah. Kalau dia munculnya ganteng, kalau munculnya calingnya 5, gimana coba? Ya kan? Nah, kalau Nabi Muhammad kan kalau muncul depan kita, saya yakin sekali dia ganteng banget. Gitu. Pasti meleleh lah air mata kita kalau lihat Rasul. Tapi kalau lihat iblis, aduh, enggak lah. Mendingan enggak ketemu lah gitu loh. Mendingan enggak ketemu gitu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Siti Aisyah atas pertanyaannya dan terima kasih jawabannya Ustadz Indra Firmansyah. Semoga ini bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan kita yang lainnya. Amin. Cukup ya Ustadz ya? Padahal. Baik. Udah jam 12 kurang. Ini di tempatnya Bu Janwarti udah jam 1. Masya Allah, tabarakallah.